Halo Flickers, welcome to Snakeflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan film berjudul The Man From Nowhere. Film ini bercerita tentang seorang pria yang harus berhadapan dengan gembong narkoba akibat tetangganya yang berprofesi sebagai penari latar membawa kabur heroin di sebuah transaksi klub malam. Mengetahui ada seseorang yang mencoba untuk mencuri narkoba milik gembong tersebut, mereka langsung mencari pelaku bahkan tak segan untuk menyakiti anaknya yang merupakan teman terdekat dari seorang pria mantan agen mata-mata yang memutuskan untuk pensiun serta mengasingkan diri. Akibatnya ia harus kembali memperlihatkan kehebatannya di hadapan banyak orang demi menyelamatkan nyawa dari keluarga kecil yang tak bersalah tersebut. Bagaimana? Penasaran bukan? So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh sebuah klub malam. Di sana terdapat seorang wanita yang berprofesi sebagai biduan dangdut. Tetapi di balik profesi itu, wanita tersebut secara diam-diam ternyata memberanikan dirinya untuk menyetrum seorang kurir narkoba dan mencuri satu bungkus narkoba yang dibawa olehnya. Di luar klub itu juga terdapat sekelompok polisi yang ternyata telah merencanakan penangkapan pada si kurir selama 2 bulan yang lalu. Mereka berhasil menangkap si kurir, namun sayangnya barang yang kurir bawa telah hilang diambil orang, sehingga rencana mereka tak membuahkan hasil. Keesokan harinya terlihat tokoh utama dari film ini yaitu seorang penjaga tukang jual emas bernama Tae-sik yang kebetulan berteman dengan seorang anak kecil bernama Somi yang adalah anak dari pencuri narkoba yang beredar pada awal film. Karena saking dekatnya dengan Somi, Tae-sik juga mengajak Somi untuk makan siang bersama. Tetapi belum sempat menghabiskan makan siang mereka, ibu dari Somi secara tiba-tiba memanggil Tae-sik untuk bertanya tentang keberadaannya. Karena Tae-sik tahu jika Somi bersama ibunya, ia tak akan mendapatkan makan serta kasih sayang. Akhirnya membuat Tae-sik memutuskan untuk menyembunyikan Somi terlebih dahulu hingga Somi kenyang. Sementara itu, terlihat ketua mafia bernama Mansuk yang sedang dimarahi oleh sepupunya sendiri di dunia kriminal. Mansuk terkena amarah dari sepupunya karena sampel yang telah diberikan seniornya berhasil dicuri oleh seseorang yang merupakan bukan dari anggota mereka. Terlihat di kediaman si pencuri, wanita itu sedang terkena amarah dari teman prianya karena wanita tersebut telah memakai dan menjual narkoba itu untuk dirinya sendiri tanpa persetujuan dari dirinya. Somi yang melihat keadaan ibunya hanya bisa terdiam karena ia tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Tae-sik melihat Somi sedang dikerumuni oleh petugas beserta ibu dari salah satu murid. Karena Somi yang telah ketahuan mencuri tas dari teman salah satu kelasnya, petugas tersebut bertanya di mana orang tua dari Somi. Hal tersebut membuat Somi hanya bisa menuju ke arah Tae-sik dan berharap Tae-sik akan membelanya. Tetapi karena Tae-sik menganggap jika Somi telah keterlaluan dan memalukan karena telah melibatkan dirinya atas pencurian yang telah Somi lakukan, lantas Tae-sik pun pergi dari tempat itu dan meninggalkan Somi sendirian. Hal yang Tae-sik lakukan membuat Somi menjadi sangat kecewa kepadanya. Pada malam hari ketika pria bernama Jong-suk yang tak lain adalah adik dari Mansuk, mereka berdua adalah kakak beradik yang sering melakukan berbagai hal di dunia kriminal. Seperti menjual narkoba dan bahkan hingga organ tubuh manusia secara legal. Sehingga membuat mereka mempunyai reputasi yang cukup disegani oleh pesaingnya di dunia kriminal. Mansuk memberitahu Jong-suk bahwa dirinya telah berhasil mengetahui siapa yang telah mencuri sampel yang telah sepupunya berikan. Mansuk juga memberitahu jika sang pencuri itu adalah penari yang berada pada klub di mana tempat sampel itu berada dan menghilang. Di satu sisi, Tae-sik yang menyesali perbuatannya karena tak membantu Somi, apalagi di saat Somi menceritakan kisah hidupnya bersama ibunya. Karena Somi yang tak mempunyai siapa-siapa yang peduli padanya, sehingga membuat mata Tae-sik iba akan apa yang telah Somi alami selama hidupnya. Setibanya Somi di kamar ibunya, ia terkejut karena telah melihat ibunya sedang disiksa oleh Jong-suk yang bertujuan untuk mencari sampel narkoba yang ibu Somi telah curi dan disimpan. Ibu Somi sempat untuk memberitahu Jong-suk bahwa sampel itu ia sembunyikan pada tas kamera yang telah ia gadaikan kepada Tae-sik. Tae-sik yang baru saja pulang ternyata dikejutkan karena melihat jika ada anak buah dari Jong-suk yang siap untuk menodongkan pisau dan telah menantinya terkait keberadaan dari narkoba yang wanita itu telah curi. Namun ancaman yang mereka berikan tak terlalu berlaku pada Tae-sik karena ia bisa dapat dengan cepat mengambil pisau itu dan mengancam mereka agar meninggalkannya. Karena merasa anak buahnya mengalami kendala, hal tersebut membuat Jong-suk mengutus anak buahnya yang merupakan keturunan Vietnam bernama Ram Rowan yang lebih akrab sebagai dipanggil Rahman agar lebih mudah memanggilnya.
Rahman yang telah menghampiri Tae-sik memberikan teleponnya untuk Tae-sik. Sehingga ketika Tae-sik mendengar suara Somi di telepon tersebut, membuat ia terkejut karena Somi ternyata telah disandra oleh Jong-suk. Hal itu membuat Tae-sik memberikan sampel itu yang berada pada tas kamera yang ibu Somi telah gadaikan kepadanya. Dan di saat Rahman mendapatkan perintah untuk membunuh si gembrot, Tae-sik yang melihat hal itu tak menunjukkan ekspresi apapun karena ia lebih berfokus pada Somi yang mereka berhasil sandra. Rahman yang melihat jika Tae-sik tak mempunyai respon apapun saat dirinya membunuh si gembrot menyadari jika si Tae-sik bukanlah orang yang biasa. Dan setelah mendapatkan narkobanya kembali, Rahman sempat memberitahu Jong-suk jika Tae-sik bisa menjadi sebuah ancaman karena ia yang tak takut saat Rahman menembak mati orang di hadapannya. Tetapi Jong-suk tak menghiraukan hal itu dan lebih memperdulikan sampel narkoba yang telah kembali. Saat memikirkan terkait Somi yang telah diculik, Tae-sik mendapatkan telepon dari Jong-suk yang menawarkan jika Tae-sik ingin Somi dan ibunya selamat, maka ia harus melakukan tugas yang diberikan oleh dirinya. Dan menyetujui hal itu, Tae-sik mau tak mau harus mengikuti instruksi dan menjadi kurir narkoba. Tepatnya memberikan narkoba itu kepada sepuh dari Suk bersaudara. Kemauan Jong-suk diikuti begitu saja oleh Tae-sik karena tanpa rasa takut dan gentar, Tae-sik segera menghampiri markas sepuh dari Suk bersaudara untuk memberikan sampel itu kepadanya. Namun hal yang tak terduga terjadi karena rupanya Jong-suk memberitakan hal itu tak lain hanyalah untuk menjebak sepuhnya dan menyisihkan sepuhnya dari dunia kriminal. Karena tak lama kemudian polsek sekitar segera menghampiri markas sepuhnya itu dan menggerebek tempat tersebut. Dan karena panik anak buah mafia itu berniatan untuk membunuh Tae-sik. Sayangnya hal itu tak diperbolehkan oleh ketuanya karena ia ingin Tae-sik ditangkap kepada polisi. Namun beruntungnya Tae-sik rupanya berhasil melarikan diri dengan melompat layaknya seorang Spider-Man. Tae-sik juga memutuskan untuk memberhentikan ketua mafia itu menggunakan sebuah mobil dan usahanya ternyata sia-sia karena ternyata mafia itu berhasil melarikan diri. Dan ketika Tae-sik hendak mengejar mafia itu, ia terkejut karena di belakang bagasi mobil terdapat ibu dari Somi yang telah tewas dengan sangat mengenaskan. Hal itu juga membuat Tae-sik mau tak mau harus ditangkap oleh polisi sekitar setempat karena telah ada jasad di belakang mobilnya. Setibanya di kantor polisi, para polisi kebingungan karena mereka tak bisa mendapatkan adanya catatan kriminal pada masa lalu dari Tae-sik. Apalagi keterlibatan dirinya dengan para mafia dan gangster. Polisi juga merasa aneh mengapa orang dengan SKCK bersih seperti Tae-sik berada di TKP bersama para mafia. Karena merasa jika Somi harus ia selamatkan, Tae-sik mulai menunjukkan keahliannya dengan bergerak cepat dan kabur begitu saja dari kantor polsek tersebut. Sementara itu, teman dari ibu Somi berhasil diculik pada malam hari dan berhasil dibawa ke markas Suk bersaudara. Yang dimana pria itu mendapatkan interogasi dari Suk bersaudara terkait keterlibatan Tae-sik dengan pria itu. Karena mereka kebingungan apakah Tae-sik dan pria tersebut masih satu komplotan? Namun karena pria itu tak kenal siapa Tae-sik yang sebenarnya, pria tersebut hanya pelangga-pelongo di depan Jong-suk bersaudara. Dan karena Mansuk yang kesal dengan tingkah laku pria itu, akhirnya membuat ia harus melayangkan kapak kepada pria tersebut. Karena Mansuk yang secara tiba-tiba membunuh pria itu membuat Jong-suk terkejut dan kesal karena ia baru saja membeli baju mahal tersebut di pasar Senen. Di sisi lain, Rahman saat ini sedang membantai anggota mafia sepuh dari Mansuk beserta sepuhnya itu sendiri menggunakan senjata yang cukup terkenal di Point Blank, yaitu karambit. Rahman melakukan itu semua karena tak lain atas perintah yang telah ia terima dari Suk bersaudara. Di kantor polisi, salah satu polisi akhirnya mendapatkan jawaban terkait siapa Tae-sik yang sebenarnya. Karena ternyata pria yang tadi dianggap bukan siapa-siapa itu adalah seorang mantan agen militer Kopassus yang telah bertugas selama 10 tahun dalam bidang menumpas kejahatan. Sehingga ia dianggap sebagai senjata pembunuh yang sangat sempurna. Karena keahliannya yang belum memudar, Tae-sik dengan segera menghampiri penjahat yang berkemungkinan tahu di mana Suk bersaudara menyandra Somi. Tetapi karena penjahat itu tak mau memberikan informasi, mau tak mau Tae-sik harus menghajar mereka dan memaksanya untuk memberikan informasi itu kepada dirinya. Dan setelah Tae-sik mendapatkan informasi, ia dengan segera menghampiri tempat di mana Suk bersaudara menjalankan bisnis. Serta ia juga menghabisi setiap anak buah dari Suk untuk mendapatkan informasi di mana mereka menyandra Somi. Namun tak lama kemudian, rupanya Rahman menghampiri Tae-sik yang membuat mereka harus beradu mekanik sejenak di sana. Sayangnya, adu mekanik di antara mereka tak berlangsung cukup lama karena Rahman mencoba melarikan diri ke tempat yang jauh lebih ramai. Tae-sik yang mengejar Rahman mencoba untuk memulai kembali adu mekanik mereka. Tetapi Rahman dihentikan oleh Mansuk yang tiba-tiba menghampirinya dan menyuruh Rahman untuk segera pergi. Serta Mansuk juga memberikan sebuah ponsel kepada Tae-sik.
Saat Tae-sik mencoba mengejar Mansuk, tiba-tiba saja kapten polisi mengejar dirinya juga dan berhasil menembakkan senjatanya tepat ke arah perut dari Tae-sik. Namun sayangnya tembakan itu tak berhasil memberhentikan Tae-sik karena ia berhasil melarikan diri dari kejaran polisi itu. Di dalam perjalanannya, Tae-sik mendapatkan panggilan dari Mansuk yang memberitahu jika Tae-sik tak lama lagi akan melihat Somi yang menjalani operasi congkel mata serta pengangkatan organ dalam yang akan ia jual kepada orang kaya yang membutuhkannya. Hal itu membuat Tae-sik semakin mengamuk dan memberitahu Mansuk jika ia hanya akan hidup sampai hari esok. Serta ia juga menjanjikan Mansuk bahwa dirinya akan membuat kekacauan dalam hidupnya. Masih di malam itu juga, Tae-sik yang terluka beruntung karena ia berhasil dihampiri oleh bestinya. Bestinya melihat bahwa Tae-sik sedang terluka dan membawanya ke kediamannya serta ia juga mengobati Tae-sik hingga dirinya pulih. Setelah menyelesaikan pengobatan, Tae-sik kembali teringat akan mimpi buruknya, yaitu hari tempat di mana dia kehilangan dua orang yang sangat ia sayangi, yaitu istri dan calon buah hatinya yang akan segera lahir. Hal itu semua membuat Tae-sik mengurung dirinya dan mencoba untuk hidup seorang diri. Semua rasa seperti sedih, penyesalan, dan sakit yang Tae-sik rasakan setelah keberanian istrinya membuat ia sadar jika mungkin setelah dirinya bertemu Somi, ia akan mendapatkan kesempatan kedua untuk menebus kesalahan masa lampaunya. Sehingga ia bernasar dengan memotong rambutnya demi menyelamatkan Somi. Setelah bersiap untuk segera menghabisi Suk bersaudara, Tae-sik mulai mendapatkan telepon dari kapten polisi. Di sana Tae-sik memberitahu jika ini semua ialah ulah dari Suk bersaudara. Dan ia juga menegaskan bahwa dirinya tetap akan membasmi Suk bersaudara demi menemukan keberadaan dari Somi. Di satu sisi, Somi yang sedang bersama Rahman dan anak-anak lainnya memberikan sifat natural, yaitu berbaik hati dengan mengobati Rahman yang sedang terluka. Serta ia juga meminta kepada Rahman agar dipertemukan dengan ibunya. Saat ini Tae-sik sedang berusaha untuk mencari, menyelidiki dan mengobservasi di mana letak markas keberadaan dari Suk bersaudara. Karena kesabarannya, akhirnya Tae-sik dapat menemukan salah satu markas di mana Suk bersaudara memproduksi narkoba dan memperjualbelikannya. Setelah berhasil menyelinap ke tempat itu, Tae-sik dengan segera menghabisi anak buah dari Suk bersaudara dan Jok-suk yang kebetulan berada di sana. Dan setelah terbantainya anak buah dari Suk, Tae-sik dengan segera menelpon Mansuk untuk melakukan pertukaran, yaitu Jong-suk dengan Somi dan ibunya. Ibunya udah mati ya? Mansuk yang mendapatkan kabar jika adiknya telah disandra oleh Tae-sik membuat dirinya depresi dan mulai emosi. Lalu setelah menutup teleponnya dengan Mansuk, Tae-sik tak mengurungkan niatnya untuk membunuh Jong-suk karena ia meyakini jika kehidupan Jong-suk tak ada maknanya. Karena ia hanyalah sekedar sampah masyarakat yang selalu membuat kerusuhan dan kriminal di mana-mana. Karena Mansuk cukup kesal dengan Tae-sik, membuat dirinya memerintahkan Rahman agar memberikan Somi kepada dokter bedah untuk diambil matanya serta organ tubuhnya. Rahman yang melihat hal itu terlihat iba kepada Somi yang akan segera diambil kedua matanya. Sementara itu, Tae-sik segera menghampiri markas dari Mansuk untuk menagih janjinya yang akan memberikan Somi. Mansuk memang benar memberikan Somi, namun Mansuk hanya memberikan mata yang telah ia ambil dari Somi dan memberikannya kepada Tae-sik. Tae-sik yang merasa terhina akibat mata dari Somi yang dicongkel begitu saja mulai kesal dan menyesal sehingga ia meluapkan emosinya itu kepada anak buah dari Mansuk. Hal itu juga membuat Mansuk telah membuat kesalahan yang besar, yaitu membangunkan macan yang sudah lama tertidur. Setelah terbantainya anak buah dari Mansuk, tak lama kemudian muncullah Rahman yang kembali memancing amarah dari Tae-sik dengan menembak mata dari Somi. Sehingga hal itu membuat mereka berdua melakukan final battle terkait adu mekanik yang belum sempat mereka selesaikan. Tetapi karena memang Tae-sik yang terlalu OP membuat Rahman sangat kewalahan. Sehingga Rahman harus menerima jika kehidupannya akan berakhir di tangan Tae-sik dengan cara menancapkan pisaunya tepat ke arah dada dari Rahman. Dan scene terakhir di film ini memperlihatkan Tae-sik yang merasa masih kesal dengan tetap mengejar Mansuk yang mencoba melarikan diri menggunakan mobilnya. Karena Tae-sik yang telah mempunyai bakat selama 10 tahun dalam menumpas kejahatan tak mendapatkan kesulitan ketika ia harus menembak ban mobil milik Mansuk sehingga ia berhasil memberikan mobil dari Mansuk begitu saja. Setelah Mansuk dipastikan tak bisa melarikan diri lagi, Tae-sik dengan segera menghampiri Mansuk untuk menembaknya. Sayangnya karena pintu mobil yang anti peluru itu membuat Mansuk cengengesan. Namun karena pengalaman dari Tae-sik yang tak bisa dianggap remeh, ia memperlihatkan jika dirinya dapat menembus kaca setebal apapun dengan pengetahuan yang ia miliki selama dinas menjadi Kopassus. Sehingga membuat Mansuk berhasil tewas di tangan dirinya sendiri. Tae-sik yang merasa jika kehidupannya sudah tak berarti lagi memutuskan untuk menembak dirinya sendiri. Namun di saat ia belum melakukan hal itu, Tae-sik mendengar suara dari Somi di belakangnya. Sehingga ia memalingkan diri dan melihat Somi yang rupanya masih hidup serta matanya yang masih menempel pada kepalanya, lengkap dua-duanya.
Hal ini membuktikan jika Rahman yang merupakan suruhan dari Mansuk tak sepenuhnya jahat, karena rupanya ia telah berhasil menyelamatkan mata Somi dan menukarnya dengan mata dari dokter bedah yang bekerja kepada Mansuk. Dan pembahasan film dari The Man from Nowhere pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan film kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di film selanjutnya.